Saya izin rekam ya. Ya. Oke. Nah, kita sama-sama buka bukunya halaman 20. Gosho Kenshu, surat perihal hawa nafsu adalah kesadaran atau Bono Sokubodai. Nah, saya akan bacakan latar belakangnya ya. Latar belakang. Surat ini ditulis tanggal 2 bulan 5 tahun 1272 atau Bunei ke-9 di daerah Ichinosawa, Pulau Sado, dan diberikan kepada Shijo Kingo. Seperti dijelaskan dalam surat Doshodomyo pada tanggal 4 bulan tahun 1272, Shijo Kingo telah mengakhiri kunjungannya ke tempat Nichiren Daishonin dan kembali ke Kamakura. Diperkirakan surat ini mengandung makna ucapan terima kasih atas kunjungan tersebut. Walau surat ini pendek, namun di dalamnya dijelaskan bahwa hukum agama Buddha yang disebarluaskan Nichiren Daishonin setahap lebih mendalam daripada hukum yang disebarkan oleh Mahaguru Tiantai dan Mahaguru Dengyo, yakni berupa ketiga hal penting dari bab panjang usia sang Tathagata ajaran pokok, perihal Nam-myoho Renge Kyo, yang merupakan ajaran hakikat dalam hakikat seluruh hukum Buddha. Juga menjelaskan teori mendasar kemanunggalan mutlak antara swasana dan prajna atau Kyochi Myogo. Hawa nafsu adalah kesadaran, Bono Sokubodai, hidup mati adalah nirvana atau Soji Sokunehan sebagai fungsi kekuatan hukum Buddha yang agung ini. Jadi, di dasar surat ini mengalir keyakinan Nichiren Daishonin yang berkobar-kobar sebagai Buddha pokok yang menyelamatkan seluruh umat manusia di masa akhir Dharma, Tathagata Jijuyushin dari Kuon Ganjo. Isi hukum kesadaran dalam jiwa Nichiren Daishonin telah panjang lebar dibabarkan dalam surat membuka mata yang dititipkan kepada Shijo Kingo pada bulan 2 tahun yang sama. Tetapi di sini ditunjukkan inti pokok dari inti hakikat secara ringkas dan sederhana. Dilihat dari sini dapat dirasakan betapa besar harapan Nichiren Daishonin kepada Shijo Kingo untuk melestarikan hukum selama-lamanya. Shijo Kingo juga mengikuti peristiwa pemenggalan kepala di Tachenokuchi, tempat Nichiren Daishonin menanggalkan pendirian sementara dan mewujudkan pendirian sesungguhnya atau Hoshaku Kenpon. Di samping itu, dalam pembuangan ke Pulau Sado, ia menjaga Nichiren Daishonin dengan sewaktu-waktu mengirimkan utusan atau datang sendiri ke sana tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Ya, mungkin tanpa lebih jauh, mari kita semua sama-sama mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Pak Letemea. Dipersilakan Pak Letemea. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Bapak Aloy, Ibu Xiaoi, Ibu Kristanti Wijaya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda yang ada di rumah. Selamat malam. Malam. Salam sehat dan bahagia. Malam. Saya pergi belanja. Ketemu itu ada bos satu itu, dia udah panggil makanan. Itu udah menunjukkan jam 3 sore. Kemudian katanya dia, Bapak ini makan siang atau makan sore? Makan siang dong. Kok nggak dimakan? Apalagi apa nih itu, santan-santan aja itu. Itu santannya sudah kental. Jadi Bapak bisa sakit loh. Dia jawabnya, ya udah sakit mah. Itu. Makan dulu. Sibuk, saya sibuk. Nanti saya makan ada orang belanja. Saya makan orang belanja. Jadi ya jualan dulu lah, makannya belakang. Maka di sini ya. Nah, di sini dikasih tahu. Kenapa? Karena tidak ikut ajaran, jadi tidak ngerti. Ya. Ini ajaran Buddha menjelaskan bahwa ya meskipun kekayaan harta itu boleh kita miliki, tentu loh
Kalau tidak ada harta benda juga susah dalam penghidupannya. Yang terpokok adalah bahwa segala sesuatu harus didasari oleh kesadaran Buddha. Ini penting sekali. Ini kata kesadaran Buddha. Ini sangat penting. Jadi kalau kita ada jodoh dari Gohonjon, begitu kita menyebutkan mantra Nam Myoho Renge Kyo, itu kesadarannya baru dapat muncul. Dan dilandasi oleh lijeki jiwa. Ini penting sekali. Kalau ada lijeki jiwa, nanti duitnya udah dapat banyak-banyak, akhirnya banyak penyakitan, duitnya store ke dokter lagi. Nah, kita tidak mempunyai lijeki jiwa, kekayaan tidak akan membuat kita bahagia. Ya, duitnya banyak, tapi penyakitan. Malah sebaliknya akan menjadi sumber penderitaan. Ya, seperti Amagoje sakit sampai 20 tahun loh ya. Tapi karena Amagoje ada Gohonjon, akhirnya dia bisa hidup, umurnya bisa berpanjang sampai 20 tahunan loh. Nah, padahal suaminya yang sehat duluan meninggal. Jadi kekayaan bukanlah tujuan, ingatnya itu. Jadi kita jangan cari duit. Akhirnya udah hari tua itu jadi sakit-sakitan. Jadi duit itu untuk apa? Melainkan sarana untuk semakin membahagiakan kita. Jadi kalau dia bisa membahagiakan kita, jadi sumber kebahagiaan itu sebenarnya ada pada tebal tipis lijeki jiwa seorang manusia. Jadi penting, maka itu kenapa kita mau ikut susunan. Maka disinilah ya kita lihat Bono Sokubodai. Sula pelihara hawa nafsu adalah kesadaran. Bono itu adalah hawa nafsu. Ya. Sokubodai itu kesadaran. Oleh karena ada hawa nafsu, kalau di ajaran sementara 42 tahun itu, hawa nafsu itu adalah penderitaan. Ya, karena ada hawa nafsu, jadi kita jadi susah. Oleh karena itu, di ajaran 42 tahun itu, hawa nafsu itu harus disingkirkan, harus dibuang. Nah, sekarang kalau dalam ajaran di Nichiren Daishonin tadi kita udah baca ya, itu seperti cari duit penting, tapi cari duit itu adalah sarananya untuk mendukung kita punya penghidupan, sarannya untuk dukung kita punya itu menjalankan sidin. Nah, umpamanya kan perlu duit untuk pensiun dan sebagainya. Jadi oleh karena kalau kita dapat mengerti demikian, jadi kalau tidak ada hawa nafsu seperti kita sekarang yang duduk di depan HP, kenapa? Karena ada hawa nafsu untuk mau belajar, ada hawa nafsu mau dengar kata-kata Buddha. Nah, maka itu ajaran dari Nichiren Daishonin, hawa nafsu itu bukan dibuang, tapi dilupakan. Jadi itu harus kita harusnya timbulkan kesadaran. Jadi hawa nafsunya nggak boleh ya, boleh hawa nafsunya mau banyak juga boleh, tapi dimanfaatkan pada sisi yang baik. Contohnya, wah hawa nafsunya kuatnya apa? Belajar. Jadi semua semuanya ajaran-ajaran yang ada online, semua dia mau ikut, begitu antusiasnya. Jadi boleh kalau hawa nafsu itu dipakai di bagian ini, boleh ya. Nah, maka pada Gosho ini ditulis ya, di Gosho ini ditulis pada bulan 5 1272. Tulisnya di daerah Ichinosawa, udah di Pulau Sado loh ya. Dan dibelikan kepada Shio Kingo. Itu Nichiren Daishonin banyak murid. Itu surat yang paling banyak yang diterima muridnya itu adalah Shio Kingo. Ya. Karena
Giokingo itu banyak dekat sama Nichiren Daishonin, di mana ada spesifikasinya bagi murid ini, ya. Ini Nichiren Daishonin punya murid, di mana murid ini sifatnya itu gampang marah, pemarah dia, ya. Tapi orang ini walaupun suka marah, dia jujur dan setia, ya. Sering Nichiren Daishonin. Nah, sekarang Nichiren Daishonin sudah ada di Pulau Sado, karena udah dibuang di Pulau Sado. Kenapa di Pulau Sado? Karena di Tatsunokuchi, di mana Nichiren Daishonin mau dipenggal, yang nggak jadi. Kata Nichiren Daishonin dibuang di Pulau Sado. Jadi, Giokingo, Nichiren Daishonin ada dari Gunung Minobu maupun Nichiren ada di Pulau Sado. Dia pun sering kunjung ya. Di samping itu juga memberi sumbangan. Jadi pada saat terjadinya Tatsunokuchi, ya, itu Nichiren Daishonin di mana mau dipenggal, ya, itu banyak tuh murid-muridnya itu tinggalkan kepercayaannya. Kenapa? Dalam hati mereka pikir, ini Buddha aja ya, begitu hebat, namanya Buddha. Kepala juga mau dipenggal. Jadi semuanya tinggalkan kepercayaannya, mundur dari hati kepercayaan. Sebetulnya pada saat itu Nichiren Daishonin masih manusia biasa. Jadi waktu mau dipenggal, ya, di situ karena dia adalah pelaksana Saddharma Pundalika Sutra, malahan dia jadi gembira loh. Gembira kenapa? Kalau dia bukan pelaksana Saddharma Pundalika Sutra, pada saat itu jiwanya sudah nggak ada. Karena dia ada pelaksana Saddharma Pundalika Sutra, jadi di situ waktu mau dipenggal, itu dari langit timbulnya meteor. Itu artinya ada bintang terang sekali. Sehingga algojonnya takut, ya. Nah, Nichiren Daishonin tidak jadi dipenggal, dan pada saat itu Nichiren Daishonin itu sudah menjalankan Kosaku Kempon. Artinya apa? Artinya dia Buddha bukan manusia biasa lagi, ya. Dia udah menanggalkan, ya, menanggalkan kepercayaan yang lama, ya. Bukan, maksudnya di sini dia sudah menanggalkan pendirian sementara dan mewujudkan sebagai Jiju Yoshin, Buddha dari Kuang Ganjo, ya. Nah, ini sekitar sedikit ini latar belakang. Yang lebih dari Gosho ini juga dijelaskan bahwa dalam Gosho ini mau jelaskan mengenai Kyosho, mengenai kanjin, mengenai prasna, dan mengenai Kyochimyogo. Ya. Jadi dalam ajaran sini, ya, di mana diberitahu bahwa ada ajaran Kyosho itu dari Mahaguru Tiantai, Mahaguru Dengyo, mereka menyebarkan hukum, ya, hukum Ichinen Sanzen yang teoritis, teori punya itu kalau namanya Kyosho. Kyosho artinya ajalan, ya, atau gosyo. Nah, jadi sedangkan Nichiren Daishonin mengajarkan itu ajaran yang namanya, maksudnya di sini, ya, itu kalau dari Jishin Encho, Jikaku dan lainnya, mereka mengajarkan, oh ini sebentar, ya. Jadi pokoknya ada ajaran namanya kanjin. Kanjin artinya pelaksanaan.
Jadi kalau pelaksanaan itu dia dangkal, dia dalam, dia dalam. Kalau Kyosho itu dia dangkal, ya, tapi luas. Tapi kalau Kanjin dia dalam, tapi sempit. Dia begitu agung karena itu sempit. Kenapa disebut sempit? Karena itu hanya dengan 7 kata huruf. Namu Myoho Renge Kyo. Dengan Namu Myoho Renge Kyo ini, kalau kita sungguh-sungguh jalankan, itu di situ kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Jadi kalau begitu, kita belajar Kanjin aja, nggak usah Kyosho. Itu nggak bisa. Jadi Kanjin dan Kyosho itu harus kedua-duanya kita belajar, ya. Karena Kanjin dan Kyosho atau Kyosho dan Kanjin itu seperti kedua roda. Coba kalau ada roda hanya satu aja, nggak bisa jalan dengan bagus, ya, nggak bisa jalan jauh. Dan Kyosho dan Kanjin itu seperti kedua sayap burung. Nah, jadi terbangnya bisa tinggi. Maka itu oleh karena itu kalau kita belajar, kalau tidak mengerti, ya, kita mau tanya loh, ya. Jadi kita diam-diam, kalau kita diam-diam, akhirnya kita tidak bisa mengerti. Dan di sini juga ada ajaran Mahaguru Tianpai, Tengkyo. Itu yang 42 tahun punya itu semuanya teori-teori. Teori-teori itu adalah ajaran. Bahkan di sini Nichiren Daishonin setahap lebih mendalam. Mendalam ajarannya pokok di dalam kalimat bab 16. Di kalimat 16 itu panjangnya usia sang Tathagata. Di situ ada 3 hal penting, yaitu Sandai Hiho. Sandai Hiho itu 3 dharma sakti, ya. Honmon no Honjon itu Gohonjon, Honmon no Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, dan Honmon no Kaidan. Itu arta sejati, ya, di mana Gohonjon disemayangkan. Jadi kalau kita hanya belajar sepihak aja, hanya belajar sama Kyosho saja, kita tidak belajar Kanjin. Sebaliknya, kita belajar Kanjin, karena katanya Kanjin itu mendalam. Nah, jadi kita belajar Kanjin. Nah, kalau dua-dua ini kita cuma pilih satu itu, kita tidak akan mencapai tujuan. Mencapai tujuan apa? Tidak akan mencapai tujuan kesadaran. Maka itu mengenai Kyosho dan Kanjin, dua-dua itu tidak bisa terpisahkan, ya. Kita harus belajar. Nah, seperti sekarang kita lagi belajar Kyosho, itu lagi Kyosho, teori-teori. Nah, kemudian habis itu kita ada pelaksana, ada Gonggyo Daimoku, ya. Kita juga ada Shingyo dan Gakku. Terus di sini ada katakannya Nichiren Daishonin gembira. Jadi tadi kan Nichiren Daishonin mau dipenggal, jadi Shio Kingo damping sampai pegang tali kudanya. Dia bilang, Buddha, saya mau mewakili, saya yang dipenggal, jadi bilang, ya. Jadi Buddha katakan, kamu bodoh. Saya melaksanakan hal demikian, itu artinya membuktikan saya telah mencapai kesadaran Buddha, di mana saya telah bisa buktikan Saddharma Pundarika Sutra. Dalam Saddharma Pundarika Sutra di situ dikatakan bahwa pelaksanaan Saddharma Pundarika Sutra itu pasti dapat penganiayaan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, Nichiren Daishonin kenapa dapat penganiayaan, ya? Dia tidak menyusahkan orang lain, ya. Nah, itu karena pada masa lampau Nichiren Daishonin itu Saddharma Pundarika Sutra taruhnya di bawah telapak kaki, dan di samping itu tidak hormati mengunut Nam-myoho Renge Kyo, juga ada menfitnah Dharma. Itu adalah karmanya. Jadi sekarang karmanya timbul, ya, di mana dia harus dipenggal, tapi dia wujud nyata sebagai Buddha sesungguhnya. Jadi tidak
penggal depan kepala dapat dipenggal. Jadi dalam gosyo ini tadi sudah saya sampaikan, itu jelaskan dua aspek ya. Dua aspek pikiran, satunya kyoso, teori, dan satunya kanjin, itu ada pelaksanaan. Nah, kalau kanjin itu ada hasil praktek dari Buddha Shakyamuni. Kyoso adalah teori-teori. Jadi yang dijelaskan oleh Buddha Shakyamuni selama 50 tahun itu dengan beberapa tahapan ya. Dari Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha Shakyamuni selama 40 tahun itu sebagai ajaran sementara. Dan ajaran sesungguhnya itu setelah dari 8 tahun kemudian itu baru ajaran sementara. Jadi ajaran dari Buddha Shakyamuni ada dua bagian. Dari bab 1 sampai bab 14 itu ajaran sementara. Kemudian dari bab 15 sampai 28 itu adalah ajaran sesungguhnya. Di sini di bab 16 itu ada tersirat kalimatnya, yaitu di sirat kalimat, di dasar kalimat itu terpendam, yaitu namanya Sandai Hiho. Tadi katanya mengenai 3 rahasia agung ya. Sebetulnya itu tidak rahasia karena itu kalimatnya terpendam di bab ke-16 itu dianggapnya sebagai rahasia ya. Tamihwa itu artinya 3 Sandai Hiho ya. Jadi pada saat itu kan Buddha kenapa mau mengalami banyak ini penderitaan? Itu tadi udah ada kesan mengenai sebab-sebabnya ya. Karena pada masa lampau itu memfitnah Dharma. Dan di situ pun sebelum jadi Buddha dia kan manusia biasa. Jadi manusia biasa itu juga perlu makan. Dicilin dari soalnya kan ketampilannya sebagai manusia biasa. Jadi juga perlu bantuan dari Sio Pinggo. Jadi itu Sio Pinggo selalu bantu Buddha sedang mengalami penghinaan ya. Jadi dalam gosyo ini tadi saya sudah jelaskan ada 2 macam ajaran. Gyosho itu teori dan kanjin itu pelaksanaan. Gyosho boleh diartikan sebagai teori gosyo sebagai teori atau gosyo dan ajaran Buddha. Kanjin sebagai pelaksanaan ya. Nah, jadi ini dua-dua ini harus ini kita pakai itu seperti sayap. Ini juga gosyo ini juga menjelaskan bahwa hukum Nam-myoho Renge Kyo dari Nichiren lebih mendalam daripada hukum lain karena 3 hal. Pertama-tama Nam-myoho Renge Kyo merupakan guru dari teladan dari para Buddha ketiga masa. Nam-myoho Renge Kyo itu adalah guru dari seluruh Buddha ya, dari seluruh Buddha. Dari 3 masa. Dari mampak, lampau, sekarang dan akan datang. Jadi hal ini berarti semua Buddha dari semua penduduk, dari masa lampau, sekarang dan akan datang, ini Buddha ini dapat mencapai kesadaran Buddha hanya dengan pedoman Nam-myoho Renge Kyo ya. Jadi Nam-myoho Renge Kyo juga merupakan guru pembimbing bodhisattva
dari 10 penjuru dan sebuah pedoman mencapai kesadaran Buddha bagi seluruh umat manusia. Jadi dengan penyebutan Nam-myoho Renge Kyo, kita semua umat bisa mencapai kesadaran Buddha, termasuk semua Buddha-Buddha dari 10 penjuru. Satu-satunya yang menjadi andalan dan pedoman kita sebagai umat manusia ya biasa adalah untuk menyebut Nam-myoho Renge Kyo di hadapan Gohonjon. Kenapa? Maka itu dapat menemukan ajaran keluar untuk mengatasi kesulitan kita. Ya. Nah, nanti kan kita mau belajar mengenai prasna ya. Nah, prasna itu apa? Prasna itu adalah pikiran yang jernih ya, apalagi pikiran muda. Jadi kalau kita dalam keadaan buntu, ada kesulitan, kita tidak bisa atasi, kita duduk di depan Gohonjon, kita daimoku. Begitu kita daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, jiwa Buddha yang kesadaran yang ada dalam jiwa kita bisa menyatu dengan Gohonjon ya, itu jadi Kyokimiko. Di situ akan kita dapat prasna Buddha, sehingga kita dapat mengatasi kesulitannya. Jadi di situ Nichiren Daishonin begitu terima kasih pada Shio Kingo, di mana Shio Kingo sama sekali tidak hiraukan kebahayaannya untuk menolong Nichiren Daishonin ya. Dan di sini dalam bab ke-6 panjangnya usia sang tata kata membabarkan. Kalau kita ya udah sebut Nam-myoho Renge Kyo ya, kita selalu saya udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, sungguh-sungguh jalankan, ikuti semua pertemuan, ikuti semua pelajaran. Kenapa saya masih banyak kesulitan? Kita mengeluh. Jadi Nichiren Daishonin sejak menjalankan pelaksanaan, mensiaka buku, membabakan sutra, tidak pernah ada keluhan-keluhan demikian. Seperti, waduh, itu satu hal yang penting loh, sampai kepalanya mau dipenggal. Beliau itu Buddha pun sama sekali nggak pernah mengeluh, malahan dia gembira karena kalau dia jadi bentuk manusia biasa, Nichiren Daishonin sudah mati karena dia adalah Yujuyoshin Buddha Kuan Gonjo, dari masa lampau tidak ada awal tidak ada akhir. Itu Nichiren Daishonin sudah ada Buddha namanya Pechato Tempon. Jadi dia gembira karena dia tahu dalam jiwanya adalah jiwa Buddha. Jadi di situ dia waktu mau dipenggal, nah jadi pada saat itu Nichiren Daishonin sudah jadi Buddha pokok. Jadi mau dipenggal pun ya, kalau kita lah udah jalankan begitu banyak kesulitan, jangan bilang penggal. Dapat kesulitan aja, kita udah rasa mau mundur dari kepercayaan. Tapi Nichiren Daishonin tidak demikian. Nichiren Daishonin gimana? Nih, setiap kita baca ya, kita gonggyo, atau kita gonggyo di bab 2 ya, pagi maupun sore, di situ ada kalimat Maiji sajenen igalyo sujo tokonomyu dodo sokujoju busim. Nah, situ Buddha katakan apa? Ya, Buddha katakan, saya selalu membangkitkan hasrat jiwanya bagaimana agar seluruh umat manusia dapat mencapai jalan terunggul dan segera dapat mencapai Buddha kaya. Nah, dia bukannya pikir mengeluh, tapi bagaimana senantiasa
Buddha Nichiren Daisho ini selalu memikirkan umat bagaimana bisa secepatnya ya mencapai kesadaran Buddha. Su Chen Fuxin. Jadi saya masuk kutipan Gosyo ya. Kutipan Gosyo pertama. Tetapi karena sekarang saya dapat memutuskan keterikatan penderitaan hidup mati dan dapat mencapai akibat kebudaan, maka kegembiraan saya tidak ada terkatakan. Ya, di sinilah ya para peristiwa pemenggalan kepala di Tatenokoshi ya. Nichiren Daishonin telah menanggalkan pendirian sementara sebagai badan manusia biasa. Waktu dipenggal itu, karena ya tentu nak jadi dipenggal, karena ada meteor timbul di langit, Argojonya takut. Sebetulnya pada saat itu Nichiren Daishonin sudah mati. Ya, dan mewujudkan pendirian asal mula di Juyushin dari Puang Gonjo. Ya, pada saat itu nggak jadi dipenggal, Buddha Shakyamuni menyadari beliau adalah Buddha pokok dari asamu dari dulu, ya tidak ada awal, tidak ada. Nah, di sini kalau dibandingkan 6 jalan, ya Dalaka, keserakahan, kebinatang, kemukahan, kemanusiaan dan surga dengan 4 dunia suci, Sravaka, Prateka, Bodhisattva, Buddha. Hidup mati diterangkan sebagai berputar berkeliling ke 6 dunia. Kita manusia tidak luput dari 4 penderitaan, ya, yaitu lahir, tua, sakit dan mati. Ini siapapun pasti akan menghadapinya. Di sini Nichiren Daishonin seperti kita ada 10 dunia. Nah, di sini waktu Nichiren Daishonin tidak jadi dipenggal, itu artinya jiwa Nichiren Daishonin sebagai manusia biasa. 9 dunia, kita ada 10 dunia. Yang tadi udah ada 6 dunia sama 4 ya. Jadi Nichiren Daishonin sebagai manusia biasa, 9 dunia telah berakhir dan dapat memasuki hidup baru sebagai Buddha pokok masa akhir Dhamma. Jiyuyushin dari Puang Gonjo. Pada saat itu Buddha punya 9 dunia sudah berakhir. Timbulnya hanya dunia Buddha. Jadi masuk hidup baru sebagai Buddha pokok ya. Nah, ini Nichiren Daishonin gembira karena apa yang dia baca di dalam Saddhamma Pundalika Sutra di situ sudah ada diramalkan ya bahwa Saddhamma Pundalika Sutra beliau menerima bermacam-macam penganiayaan yang berakhir dengan peristiwa pemenggalan kepala di Tatenokoshi. Jadi setelah di situ tidak jadi dipenggal, Nichiren Daishonin dibuang ke Pulau Sado ya. Budanya jadi gembira karena dia pada saat itu menyadari diri sendiri dari dulu ya. Nichiren Daishonin adalah Buddha. Menanggalkan pendirian sementara dan mewujudkan yang sebenarnya Hokushaku Kempon. Itu Hokushaku Kempon juga laku bagi kita sendiri. Contohnya, sebelum kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita sudah pegang ajaran sebagai Buddha, bisa kita pegang ajaran yang sementara. Contohnya ya, waktu saya masih sekolah di Medan, sekolah di Kasa English School. Di situ saya punya kesin bilang apa? Papa punya, kakak punya anak ya, piauke ya. Dia kan dagang. Jadi kalau setiap tahun dia dagang,
dia untung. Jadi ada untung, mau terima kasih sama Buddha. Jadi saya berapa kali loh, setiap akhir tahun mau Imlek ya, mau Imlek itu mau Xinjia, itu beli babi panggang loh, gede sekali. Wah, saya pegang itu babi panggang beratnya. Jadi mau sembayang ke pekom-pekom, maka kuangpung. Di Medan ada namanya kuan tikong, kuang timio, kuirnya kuangkong. Waduh, orangnya rame loh, yang mau terima kasih sama Buddha itu rame. Itu nggak ada tempat untuk taruh, jadi saya harus pegang. Saya pakai kacamata. Itu asapnya itu, waduh, penuh. Dari kuil itu, dari kelenteng itu, asapnya penuh sekali. Sampai saya mau nangis itu. Semuanya keluar air mata. Mau itu air mata nggak bisa, karena dua tangan pegang itu babi panggangnya gede, berat lagi. Begitu di situ tunggu standby. Pokoknya ada yang sudah angkat barang sembahyang, cepat-cepat lebut-lebutan, cepat-cepat taruh di situ. Nah, dulu sembahyangnya begitu ya. Jadi sekarang kita sudah menganut Nam-myoho Renge Kyo. Kita sudah menganut Gohonjon, itu semacam itu kita jangan laksanakan lagi. Seperti percaya di luar dari Nam-myoho Renge Kyo, objek-objek pemujaan yang lain, jangan kita cuma pegang ekayana, yaitu hanya Nam-myoho Renge Kyo, hanya Gohonjon Nam-myoho Renge Kyo. Itu berarti kita sudah Kosyaku Kenpon. Oleh karena itu pelajaran penting. Kenapa? Karena walaupun sudah jadi murid Nichiren Daishonin, walaupun sudah menganut Gohonjon, ada juga umat sampai sekarang di rumahnya masih selain dari objek pemujaan Gohonjon, masih ada objek pemujaan lain, masih ada objek pemujaan sampingan. Nah, maka itu setelah kita belajar ya, mulailah sekarang kita belajar Kosyaku Kenpon bagi kita sendiri. Artinya yang lama itu, ajaran yang sementara itu kita nak pegang lagi ya. Yang harus kita pegang hanya Gohonjon, Nam-myoho Renge Kyo, Gohonjon dari Sandai Hiho. Nah, di sini dikatakan dari segi Kyoso, teori-teori, hendaknya mempelajari ajaran dengan penghayatan sebenarnya. Dan dari segi Kanjin, harusnya melaksanakan dengan tujuan memperoleh kesadaran. Keduanya adalah roda kesadaran dan kedua sayap burung yang saling membantu. Sehingga dapat diperoleh inti pokok hukum Buddha. Nah, agar kita bisa masuk ke dunia Buddha, jadi Kyoso dan Kanjin dua-dua ini kita harus laksanakan. Ini yang kedua ya tadi ya. Ini kutipan kedua. Sekarang kutipan ketiga. Yang dikatakan sebagai 3 hal terpenting yang terdapat dalam bab panjang usia sang Tathagata, ajaran pokok Saddhamma Pundalika Sutra adalah itu mengenai Sandai Hiho. Di mana waktu tiap hari kita kunjung di bab 16 itu tersirat di dasar kalimat ya, itu dalamnya ada Sandai Hiho. Nah, terlebih lagi justru bab panjangnya usia sang Tathagata yang ingin dilukiskan dan diwujudkan mendekati inti hakikat terdalam dari badan hukum untuk ditimbulkan di masa akhir dhamma. Dengan demikian, 3 hal penting. 3 hal penting itu apa? Yang terdapat dalam bab panjang usia sang Tathagata, ajaran pokok, tidak lain adalah ajaran pokok tunggal yang tersirat dalam kalimat nama lain dari Sandai Hiho. Nah, itu Sandai Hiho itu penting. Honmon no Honjon, Gohonjon, Honmon no Kaidan, Honmon no Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, dan Honmon no Kaidan, yaitu otak sejati. Nam-myoho Renge Kyo Nichiren.
Ya, itu bahasa Mandarin Santamihon, ya, itu penting sekali. Itu yang terpenting tersirat dari dasar kalimat yang di bab 16, ya. Kita masuk ke 4. Nam-myoho Renge Kyo adalah guru teladan para Buddha 3 masa. Guru pembimbing Bodhisattva, 10 penjuru, pedoman pencapai kesadaran Buddha bagi seluruh umat manusia. Karena itu sangatlah mendalam. Nah, di sini dikasih tahu. Dikasih tahu guru pembimbing Bodhisattva, 10 penjuru, berarti guru pembimbing pelaksanaan pertapaan para Bodhisattva, termasuk kita sendiri, kita juga Bodhisattva. Dalam seluruh kawasan negara, dari timur, selatan, barat, utara, atas, bawah, dan lainnya, itu artinya 10 penjuru, ya. Tidak lain hanya Nam-myoho Renge Kyo. Di sini kutipan keempat mau dijelaskan bahwa seluruh Bodhisattva maupun seluruh Buddha-Buddha dari 10 penjuru bisa mencapai kesadaran Buddha itu oleh karena Nam-myoho Renge Kyo. Nah, itu Nam-myoho Renge Kyo begitu penting, ya. Kalau sudah ada Nam-myoho Renge Kyo di rumah, sudah ada Gohonjon, jangan lagi cari di luar, ya. Ya, karena Nam-myoho Renge Kyo Gohonjon itu adalah di dada jiwa kita. Jadi nggak usah cari-cari lagi, ya. Nah, kemudian di 4 juga, ya. Pedoman pencapai kesadaran Buddha bagi seluruh umat manusia berarti ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan, maka berupa menyelesaikan permasalahan dari akar pokok dengan giat berdua menyebut Daimoku dengan sungguh-sungguh kepada Gohonjon. Jadi kalau ada kesulitan apapun, ya, kita jangan lari dari mana-mana, ya, tetap aja kita sungguh-sungguh sudut di depan Gohonjon, kita doa bertobat, ya. Apakah kesalahan-kesalahan yang telah kita buat itu tidak akan kita buat lagi, tidak ulang lagi. Ketika Kyoji Myogo, dengan suasana sejati jiwa kita dapat menetap pada Buddha, dapat mencapai pada Buddha. Artinya kalau kita satu menyatu Nam-myoho Renge Kyo dengan jiwa Buddha kita menyatu, di situ kita bisa dapat badan Buddha. Yang kelima, prasna para Buddha amatlah mendalam dan tak terhitung. Artinya di sini prasna Buddha itu sangat mendalam. Hanya nah, itu begitu mendalam. Itu hanya Buddha dan Buddha baru bisa mengerti, ya. Jadi kalau kita mau mengerti itu kita harus banyak belajar, ya. Harus banyak belajar. Bentar, ya. Jadi prasna Buddha itu bagaimana? Itu bisa pikirnya yang jernih, ya, bisa pikirnya yang jernih. Ada pengetahuan yang sangat teliti, tidak sembarangan, ya. Berpikiran secara jernih, berpikir berdasar dunia Buddha, bukan pakai pikiran sendiri. Kalau pakai pikiran sendiri tambah kacau. Buddha sebenarnya menunjung tinggi prasna, sebaliknya Buddha sementara membangkitkan hasrat dan penghargaan umat melalui keagungan 32 wajah dan 80 macam kebaikan yang dihias-hias. Kalau Buddha Syakyamuni ada 32 macam, ya. Itu tangannya ada 1000 lagi. Itu kalau kita lihat, wah ini Buddhanya begitu berwibawa. Apakah yang dimaksud dengan prasna para Buddha? Hukum inti kesadaran, hakikat kesadaran Buddha dan guru teladan
pada para Buddha. Penjelasan mengenai hal ini merupakan tujuan yang terpenting. Prasna ini adalah prasna yang membuat para Buddha dapat mencapai kesadaran Buddha. Jadi merupakan sumber pokok yang menunjang gerakan para Buddha dapat menjadi Buddha bagaimanapun ini tidak lain dari guru, teladan, dan para Buddha dari ketiga masa. Itulah hanya Nam-myoho Renge Kyo ini yang bisa buat Buddha-Buddha. Karena Nam-myoho Renge Kyo itu adalah guru pembimbing, ya, guru yang teladan. Begitu kita sungguh-sungguh Daimoku di depan Gohonjon, itu kita bisa timbulnya prasna Buddha. Teori mendalam mengenai wujud sebenarnya adalah Myoho Renge Kyo yang telah ada sejak asal mula. Sebetulnya Nam-myoho Renge Kyo dari asal mula di alam semesta ini sudah ada. Seperti gaya tarik dari asal mula sudah ada. Jadi akhirnya Newton dia ada apa jatuh baru dia ini ada gravitasi, ya, dari bumi. Demikian juga Nam-myoho Renge Kyo dari asal mula sudah ada. Hanya di Nichiren Daishonin yang mewujudkan Gohonjon, ya. Chiho-jisho, upaya kau saya dikatakan bahwa wujud sebenarnya adalah badan pokok Myoho Renge Kyo yang telah ada sejak asal muasal dari bab panjang usia sang Tathagata ajaran pokok. Jadi Chiho-jisho itu juga adalah nama dari Nam-myoho Renge Kyo. Jadi Chiho itu sebetulnya itu lingkungan. Jisho itu badan kita sendiri, ya. Jadi Chiho-jisho wajah sesungguhnya dari segala apapun yang ada di alam semesta. Dan jisho wajah sesungguhnya adalah nama lain dari Nam-myoho Renge Kyo. Jadi Chiho-jisho juga hukum Chiho adalah Nam-myoho Renge Kyo, ya. Kemudian kita masuk ke 6. Wujud sebenarnya dari segenap gejala diwariskan sebagai kedua Buddha Shakyamuni dan Tathagata Prabhutakwana. Nah, di sini ya. Ini Tathagata Prabhutakwana sebagai segenap gejala adalah Syoho. Syoho seperti kita bilang lingkungan itu, ya. Buddha Shakyamuni sebagai wujud sebenarnya. Jisho itu badan pokok. Ini itu Tathagata, Buddha Tathagata duduk di samping Buddha Shakyamuni. Jadi waktu Buddha Shakyamuni membabarkan sesuatu, ini Tathagata selalu menganggut kepalanya. Artinya apa yang disampaikan Buddha itu adalah benar, tidak ada bohong. Nah, itu kalau orang India, kalau dia punya lidah panjang, lebih panjang berarti katanya lebih tidak bohong. Yang dimaksud wujud sebenarnya Jisho itu adalah nama lain dari Myoho Renge Kyo. Jadi Chiho-jisho itu nama lain dari Nam-myoho Renge Kyo. Munculnya Tathagata Prabhutakwana adalah untuk membuktikan bahwa seluruh perkataan Buddha Shakyamuni yang dibabarkan dalam ajaran bayangan semuanya adalah benar. Apa yang dikatakan Buddha Shakyamuni, Buddha Tathagata mengangut kepalanya. Benar, benar. Yes, that's right gitu. Benar. Tathagata Prabhutakwana ada suasana, yakni bersifat objektif. Kita ada subjek dan objek, ya. Kalau subjek itu kita sendiri, objek itu lingkungan, ya. Coba kalau kita lihat kaca. Kalau kita lihat kaca kita sendiri subjeknya. Kalau lihat ke kaca, pantulannya adalah kita punya wajah. Kalau kita senyum, pantulan dari wajah itu objek juga senyum, ya kan? Nah, gitu. Jadi ini kita kira begini, Tathagata Prabhutakwana adalah suasana, yakni bersifat objektif. Dan Buddha Shakyamuni sebagai prasna yang bersifat subjektif, dapat dimengerti dengan jelas. Ini artinya apa? Ini artinya dua Buddha yang duduk berdampingan, berarti
kemanunggalan mutlak antara prasna dan suasana. Kyochi myogo, ya. Kyochi myogo itu tidak bisa punya kyochi myogo, ya. Juga kedua hukum suasana kyo dan prasna chi. Tata kata praputarana adalah suasana kyo, Buddha Syakyamuni adalah prasna chi. Suasana dan prasna adalah dua, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terpisah. Kuning. Dilihatnya seperti dua, tapi adalah satu. Jadi kyochi myogo, jadi satu, ya. Tidak terpisahkan. Kuning adalah dua, tapi di sini adalah satu, ya. Dua jadi satu. Nah, kita masuk ke 7. Dikatakan sebagai hawa nafsu adalah kesadaran dan hidup mati adalah nirwana. Hawa nafsu adalah kesadaran, berarti hawa nafsu yang terkandung dalam jiwa manusia 9 dunia yang menimbulkan kesulitan itu. Oleh karena kita punya ke-9 dunia, jadi ke-9 dunia itu selalu buat kita menderita, yaitu di 42 tahun ajaran, maka itu harus dibuang. Tapi begitu masuk ajaran sesungguhnya hawa nafsu itu nggak boleh dibuang. Coba kalau ada hawa nafsu makan gimana? Kita jadi sakit, nggak ada tenaga. Jadi hawa nafsu harus ada, tapi harus dikendalikan. Karena yang bisa menimbulkan hawa nafsu itu ada karena ada 9 dunia, dari dunia neraka sampai bodhisattva. Yang menimbulkan kesulitan. Jadi 9 dunia ini, dari dunia neraka sampai dunia bodhisattva. Melalui jodoh dan artinya melalui jodoh, penyuputan dari namanya Horengekyo dapat diubah menjadi kesadaran. Jadi kita punya 9 dunia ini yang sesat dapat dirubah jadi yang sadar, ya. Jadi masuk ke dunia Buddha. Kesadaran, bodai. Jadi hawa nafsu adalah kesadaran. Bono. Bono itu hawa nafsu, jadi kesadaran, bodai. Berarti prasna kesadaran sejati dari Buddha. Hidup mati adalah nirwana. Jadi kalau kita hidup, ya, lahir di dunia ini, kenapa ya? Olok-olok lah, artinya baby. Baby kalau lahir di dunia ini, begitu, itu harus dipukul pantatnya dulu. Ya, udah pukul pantatnya langsung, weh, kenapa? Wah, karena dia tahu, oh, wah, lahir di dunia ini penuhnya penderitaan. Jadi nangis dia, ya. Hidup mati adalah nirwana. Berarti penderitaan jiwa 9 dunia, yaitu 4 penderitaan. 4 penderitaan itu lahir, 2 sakit dan mati, dengan berdasarkan kekuatan sadhana menjadi tidak lahir dan tidak musnah. Di sini bukan artinya Nichiren Daishonin ini Buddha. Buddha Syakyamuni juga Buddha. Itu Buddha aja bisa mati, meninggal, apalagi kita manusia. Artinya di sini kalau kita meninggalnya tidak dengan penderitaan, tapi nirwana, akhirnya bahagia. Jadi artinya apa? Artinya jiwa kita itu kekal abadi, bukan artinya tidak mati, ya. Tidak lahir, tidak mati, itu artinya jiwa kita kekal abadi. Karena kan kita ada masa, 3 masa, ya. Nanti kita akan lahir kembali, gitu. Di sini dijelaskan bahwa hanya dengan menyebut namanya Horengekyo dapat merombak hawa nafsu menjadi kesadaran dan membuka penderitaan hidup mati menjadi nirwana. Jadi kita nggak usah terlalu takut sama mati lah. Takut pada saatnya sudah tiba pasti tidak bisa lari, ya, tetap mati. Jadi jangan terlalu takut. Jadi dalam kita hidup itu kita selalu ikutilah apa yang ajar Jakwa dari Hombu yang bisa kita ikut, kita ikut. Kita jangan sia-sia waktu. Tahu-tahu sekarang udah jadi tanggal 4 bulan Juni loh, udah setengah tahun, ya. Udah setengah tahun.
Berdelapan, badan pokok hidup mati adalah tidak lahir dan tidak musnah, yaitu roh kekal abadi. Walau dikatakan hidup mati adalah nirwana, tidak berarti menghilangkan keempat penderitaan, ya. Lahir, tua, sakit, dan mati itu tetap ada. Jadi merupakan suatu kewajaran alamiah. Bisa lahir, empat penderitaan itu pasti alamiah. Siapapun tidak akan luput. Kesembilan, di masa lampau saya telah menaruh Saddharma Pundalika Sutra yang sedemikian agung di bawah telapak kaki atau meremehkannya, mencemooh dan menolak atau tidak mempercaya sutra tersebut. Maka itu kenapa Buddha aja bisa dapat penganiayaan? Katanya udah Buddha. Buddha kan sudah hebat. Nah, inilah sebabnya. Ya. Kalimat ini menjelaskan bahwa bermacam-macam penganiayaan besar yang menimpa Nichiren Daishonin dalam penyebaran suku Nam-myoho Renge Kyo pada kehidupan sekali disebabkan karena pada masa lampau tadi udah ceritakan kita punya jiwa kekal abadi. Ini waktu di pasang Nichiren Daishonin punya masa lampau, Nichiren Daishonin pernah menfitnah hukum Saddharma yang amat unggul. Kenapa? Karena belum mengerti. Dan sebagai akibat imbalan melemehkan dan meledakkan orang yang mentahkan Saddharma, ya. Orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo melemehkan lagi. Nah, seperti sekarang juga kita udah jadi murid Nichiren Daishonin, kadang-kadang tidak sadar kita melemehkan. Siapa? Itu yang ceramah. Dia ceramah dari bulan kemarin sampai bulan sekarang. Itu aja kata-katanya itu, nggak bisa loba-loba, nggak tertarik lah. Nah, itu telah melemehkan orang. Itu Buddha Shakyamuni katakan. Kita jangan lihat umur orang yang membabakan sutra, ya, walaupun dia usianya muda, tapi kalau dia bisa babakan ajaran dari Sang Buddha yang sebetulnya kita harus hormati. Nah, ini pada masa lampau Nichiren Daishonin juga melemehkan pelaksanaan, kemudian juga melendahkan. Nah, dan juga itu, dia juga pernah Saddharma Pundalika Sutra ditaruh di telapak kaki. Nah, maka itu kita hati-hati ya. Kita jangan-jangan sengaja atau tidak sengaja bukunya taruhnya sembarangan. Nah, jangan-jangan itu bukannya taruh di bawah, di mana kita duduk. Pantat kita di bawahnya ada buku Samantabhata. Di dalamnya ada pohon penuh. Hati-hati ya. Buddha Shakyamuni yang demikian agung dengan 32 wajah dan 80 macam kebaikan serta berbeda dengan manusia biasa, tentu tidak bisa membimbing umat manusia. Nih, kalau dalam Buddha yang sedemikian yang tadi dikasih tahu itu sampai Buddha begitu 32 wajah, mana bisa dia dekat orang. Untuk kita mau dekat pun juga takut ya. Tapi kalau Nichiren Daishonin dari nelayan ya, jadi manusia biasa ya, jadi manusia biasa, jadi bisa dekat sama kita ya untuk membimbing kita. Tetapi bila diri sendiri berwujud sama dengan manusia biasa, nanti seperti Nichiren Daishonin sebelum dipenggal itu manusia biasa. Waktu mau dipenggal tapi tetap tidak mati, tidak jadi dipenggal, itu dia udah jadi Buddha pokok. Dan bergerak langsung dalam rakyat dengan kedudukan tanpa perbedaan untuk membawakan hukum baru akan membuka mata umat manusia. Jadi kalau Buddha Shakyamuni yang ada 32 wajah, 1000 tangan, wah kita mau dekat pun takut. Begitu berwiwa. Dia juga tidak bisa dekat sama manusia biasa. Tapi kalau Nichiren Daishonin seperti manusia biasa, bisa dekat sama kita untuk membimbing umat. Beliau tujuan atau pokok yang terpenting adalah sebagaimana yang tertera dalam bab panjang usia yang terkata, bagaimana agar semua umat dapat mencapai jalan unggul dan segera dapat mencapai Buddha kaya. Jadi Igalio sujo toknyamyu dodo tokojodo busi, seperti saya katakan, bagaimana Sang Buddha senantiasa selalu memikirkan
bagaimana bisa buat seluruh umat Buddha, seluruh umat manusia bisa mencapai kesadaran Buddha. Dengan demikian umat manusia harus membangkitkan perasaan hati. Kita juga dapat menjadi Buddha. Untuk itu Sang Buddha mewujudkan bentuk rupanya sebagai manusia biasa. Jadi bisa dekat sama kita ya untuk babarkan sutra. Bila ingin mengetahui akibat masa akan datang, lihatlah sebab masa sekarang. Orang-orang yang melendahkan dan mengentengkan Nichiren Daishonin, membenci serta berbuat jahat, pasti akan datang tak dapat mengelakkan macam-macam penderitaan dan kesulitan. Harap jangan lupa bahwa kalimat ini mengandung makna peringatan yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Ini hati-hati ini ya. Jadi kalau kita mau tahu akan datang, kita bisa dalam keadaan kondisi bagaimana. Jadi sekarang lah ya, sekarang ini hati-hati. Untuk peringatan kita jangan buat hal yang tidak baik. Itu juga ada kalau dalam buku itu ada di mana peristiwa Acahara itu yang 3 petani itu dipenggal kepala. Henno Shaman itu yang memberi perintah. Begitupun Nichiren Daishonin itu di Tatsunokoshi itu juga diperintah untuk membunuh Nichiren Daishonin ya. Nah, ini hukum sebab akibat ya, di mana pada udah berapa tahun kemudian itu Henno Shaman juga penggal kepala sama anaknya lagi ya. Nah, jadi hukum sebab akibat, mau penggal orang akhirnya sendiri terima akibatnya. Itu ada itu. Hubungan antara Nichiren Daishonin dengan Shio Kingo bukan karena kebetulan atau baru berjalan pada masa sekarang. Demikian pula kita sama Nichiren Daishonin. Ya, kita bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo bukan sekarang di Shakabuku Nichiren Daishonin, begitupun Shio Kingo bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo, percaya Nam-myoho Renge Kyo, bukannya ketemu Nichiren Daishonin sekarang. Kebetulan pada masa lampau itu sudah ada ikatan jodoh. Kita pun demikian. Maka itu ya, kadang-kadang kita lihat, anak kecil itu kok pintar yang main piano ya, umurnya baru 5 tahun. Main pianonya itu pianolis hebat sekali loh, dapat juara. Pada anak ini pada masa lampau itu adalah seorang pemain piano. Jadi kita pun demikian. Kita sekarang bisa sebut Nam-myoho Renge Kyo. Jadi pada masa lampau pun kita sudah ada jodohnya dengan Nam-myoho Renge Kyo. Jadi mengenai upasaka dan upasika, jadi kita ini adalah upasaka, orang umat biasa, laki. Kalau untuk wanita upasika. Terus ada bikuni, ada biku ya. Nah, ini mengenai sumbangan itu penting. Kalau kita sumbang sama Buddha, karunianya itu masih kurang. Karena Buddha itu masih manusia biasa. Tapi kalau kita yumbang pada Sat Dharma Pundalika Sutra, Nam-myoho Renge Kyo, karunianya tidak terhingga. Ya. Jadi, sumbangan pada hukum sama sumbangan pada Buddha manusia biasa. Jadi, hukum itu lebih tinggi ya. Jadi kita itu bayar jaimu dan sebagainya sebenarnya untuk mendukung pelaksanaan kita punya Kosenenfu. Ada yang 11 itu Buddha katakan setelah Buddha meninggal wafat, nanti siapa yang akan lanjutkan dia punya tugas peryabalan. Di situ banyak murid-murid dari murid-murid yang sudah dididik oleh Syakyamuni, mereka angkat tangan. Saya akan membabarkan. Jadi kemudian Buddha Syakyamuni katakan, saya dari dulu telah mendidik itu banyak
bodhisattva yang muncul dari bumi. Jadi kemudian itu adalah bodhisattva muncul dari bumi dipimpin oleh Wisista Kalitra, ya, itu adalah Nichiren Daishonin. Dia bilang, kalian nak kuat, saya udah mendidik murid satu yang terunggul, yaitu Wisista Kalitra, yaitu Nichiren Daishonin. Jadi itu penting sekali mengenai seperti Sio Kinggo udah sebut Nam-myoho Renge Kyo, semuanya perilakunya baik sekali, jujur, setia, berani, ya, selalu mendukung Nichiren Daishonin. Kita pun harusnya seperti Sio Kinggo, ya. Jangan-jangan kita nanti mau siapa buku orang, ayo lu sebut Nam-myoho Renge Kyo, ya, bisa mencapai kesadaran Buddha. Nanti orang jawab, saya yang ditipu sama orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo. Nah, itu merusak namanya. Jadi harusnya seperti Sio Kinggo dari Sakdharma Pundalika Sutra, harusnya membawa nama baik. Jadi agar kita tidak menfitnah Dharma, ya, itu penting sekali. Jadi setelah kita jadi murid Nichiren Daishonin, perilaku kita harusnya baik, jangan ada membuat jelek, mencorek. Mohon John. Yang 14 itu. Hendaknya mengenai hari ini pun diberitahu juga kepada istri Anda agar Anda berdua bersatu teguh mengeluarkan kekuatan seperti matahari dan bulan, kedua mata atau kedua sayap. Nih, istrinya dari Sio Kinggo namanya Nichigenyo. Itu juga sangat mendukung suaminya, ya, sangat mendukung suaminya untuk menjalankan Shinjin, seperti untuk pergi jauh-jauh untuk kunjung Nichiren Daishonin di Gunung Minumbu maupun di Pulau Sado, membawa sumbangan dan sebagainya. Malahan bukan itu aja, juga mau berani, mau mewakili Nichiren Daishonin, mau dipenggal, dia mau mewakili Nichiren Daishonin, ya. Jadi begitu hebat tuh, ya. Kalau seorang istri kalau tidak bijak, "Woi, lu jangan pergi, bodoh lo, itu udah mau dipenggal lo ke situ, nanti lu juga kena masalah." Tapi Sio Kinggo lain, ya, berani untuk melindungi Nichiren Daishonin, malahan mau mati untuk Buddha. Jadi Buddha jangan mati, Nichiren Daishonin yang Nichiren Daishonin jangan dipenggal, tapi Sio Kinggo aja yang dipenggal, gitu ya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa bagaimana suami istri begitu penting, harus seperti matahari dan bulan, dan harus seperti kedua mata. Coba kalau kita matanya satu aja, mau baca pun nggak enak, mau jalan cepat-cepat pun nggak enak. Jadi harusnya matanya dua. Jadi suami istri itu seperti begitu, seperti bulan dan matahari, dan seperti dua sayap. Jadi bisa terbang dengan tinggi. Coba kalau sayap sebelah aja, hop hop hop, dia bisa jatuh. Tapi dua sayap bisa terbang tinggi, ya. Jadi di sini dikasih tahu begitu penting suami istri. Jadi suaminya masih ada, hargai suami. Kalau istrinya masih ada, hargai istri. Juga harus saling menghormati. Jadi kalau seperti Amagoje, ya, Amagoje pun begitu kuat loh, walaupun sebagai seorang ibu, dia pun selalu mendorong Nikosonin, selalu mendorong Jok. Apanya itu namanya? Selalu mendukung suaminya yang bernama Toki Jonin, ya, Amagoje selalu mendorong suaminya Toki Jonin untuk kunjung Nichiren Daishonin. Itu sebagai wanita, walaupun
Lain hari ada yang nggak ada suami, tapi wanita juga hebat ya. Wanita juga hebat. Sekian lah, terima kasih ya. Terima kasih pada Pak Letemea yang sudah menjelaskan dari awal sampai akhir dan semua kutipan juga sudah dijelaskan. Sebenarnya sudah tuntas nih, sudah tuntas, sudah di Gosio ini sudah tuntas dijelaskan oleh Pak Letemea. Ya, jadi saya hanya menambahkan sedikit. Surat ini ditulis kepada si Jokingo mengenai perihal hawa nafsu menjadi kesadaran. Gosio ini ingin menjelaskan makna dasar dari Nam-myoho Renge Kyo sebenarnya. Nah, dikatakan kalau dasarnya Nam-myoho Renge Kyo, hawa nafsu itu menjadi kesadaran. Kalau bagi ajaran sementara, dibilang hawa nafsu kita itu seperti rambut-rambut yang ada di kepala kita loh. Bulu-bulu yang di tubuh kita semua ya. Itu hawa nafsu itu segitu banyak. Makanya kalau ingin menjadi biku atau ingin mencapai kesadaran Buddha, bertapa menjadi Buddha, ya rambutnya harus dipotong, harus digundul. Makanya kok ngomong jadi biku, jadi biksu kan. Itu karena dia kan ingin menjadi Buddha, ya bertapa ingin menjadi Buddha, digundul kepalanya, digundul, ya kalau digundul kepalanya ya botak lah, ya. Tapi bagi kita dalam ajaran pokok ini itu nggak perlu sebenarnya hawa nafsu itu bukan di kepala kita, bukan di rambut kita, tapi di perasaan jiwa kita. Di dalam perasaan jiwa kita itu yang pengen inilah, itulah, apalah, segala macam. Memang hawa nafsu itu banyak, segala macam. Ya. Keinginan itu segala macam. Tapi kalau dibilang didasarin oleh Nam-myoho Renge Kyo, semua itu pun akan menjadi kesadaran. Nah inilah yang dikatakan luar biasanya ya. Hukum dari Nam-myoho Renge Kyo itu luar biasa itu. Nah, kalau umpamanya nggak ada Nichiren Daishonin, kita pun nggak tahu kalau hawa nafsu itu bisa menjadi kesadaran. Kita nggak tahu. Kita pasti nggak ngerti. Ya kita ikutinlah ajaran Buddha Shakyamuni. Ya. Padahal kalau di sini dikatakan ajaran Buddha Shakyamuni itu ajaran sementara. Nah, kalau ajaran dari Nichiren Daishonin, nah itu adalah ajaran pokok. Buddha Nichiren Buddha Shakyamuni itu tidak termasuk dalam ajaran pokok. Yang Buddha Nichiren Daishonin termasuk dalam ajaran pokok. Kenapa? Di dalam bab di sadar Buddha dibabarkan oleh Buddha Shakyamuni. Tapi kalau tidak ada Buddha Nichiren Daishonin, kita pun nggak jelas apa ngomong apa. Nah di sini jelas sekali kalau dikatakan bab 16 yang kita belajar ya, bab ke-16 itu bab dijelaskan oleh Buddha Nichiren Daishonin. Di dalamnya itu ada gonson, yaitu bulan kemarin ya, itu dijelaskan. Itu ada gonson. Di dalamnya ada sandai hiho. Apa itu sandai hiho? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Letemea. Sandai hiho itu honmon no kai, honmon no honson, honmon no daimoku, honmon no kaidan. Jadi di dalam itu, di dalam
bab ke-16 ada Sandaihiho, ada Sammyogoron, ada Syohojisho. Tapi kalau kita baca umpamanya nggak dijelaskan nih, kita cuma baca, kita nggak tahu di dalamnya itu ada. Makanya itu Buddha pokok. Buddha pokok ini yang bisa mewujudkan Gonson. Karena merasa inilah berdasarkan bab ke-16 ini, itulah Gonson diwujudkan. Makanya kita di dalam itu pun terdapat Nam-myoho Renge Kyo. Maka kita udah berulang kali mengatakan kitalah ya umat yang sebut Nam-myoho Renge Kyo. Itulah orang yang paling beruntung. Kenapa? Ini dikatakan Nichiren Daishonin itu dirinya adalah Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo itu adalah hukum alam semesta. Jadi hukum alam semesta itu ya tidak luput dari hukum sebab akibat. Mau agama apa kek, ya, mau agama Kristen, Buddha, Islam, semua tidak luput dari hukum sebab akibat. Makanya itu dikatakan inilah hukum alam semesta. Itu hukum sebab akibat. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita terima akibatnya. Kita berbuat baik, kita akibatnya baik. Kita berbuat jahat, akibatnya pasti jahat. Kita terima pasti yang jelek, karma-karma buruk. Jadi kalau dibilang ketemu macam-macam, kok gitu ya? Kok bisa begitu ya? Kok begini ya? Kita tanya terus. Saya selama ini baik-baik aja. Saya jadi manusia, paling baik saya. Nah, saya paling baik loh. Kok bisa ketemu jodoh buruk begini? Nah, itu enggak luput dari hukum sebab akibat. Nah, kita itu juga belajar tentang jiwa kekal abadi. Hukum karma. Kemarinnya ada yang kirim video ya, anak 10 tahun ya. Umpamanya gini, dia tinggalnya di apartemen Senopati ya. Senopati itu mungkin ada 2 tower ya, tower. Jadi kayak kita ini Teluk Gong ada 2 tower. Tower Topax, Tower Safir. Ini yang di sebelah sini ini ada anak yang ulang tahun, temennya undang dia. Mereka datang ke situ ulang tahun ya. Mereka main petak umpet. Namanya main petak umpet. Dia kan ingin ngumpet lah di mana-mana. Ya begitu dia lihat dia sebelah itu dia kalau bisa ngumpet di situ nggak ada yang kecari kan. Nggak taunya di sebelah itu sebelah apartemen itu lagi renovasi. Jadi balkonnya itu dia cuma taruh triplek gitu. Ditutup triplek, padahal itu udah bolong. Ini anak nggak tahu gimana loncat ke sini, langsung jatuh. Dia di lantai 12 ya, langsung jatuh ke lantai 5. Kepalanya langsung pecah, mati, darahnya berhamburan. Sampai bapaknya begitu lihat aja pingsan langsung, pingsan. Nah ini begini ya. Mamanya nangisnya nggak berhenti nangisnya sampai dia udah mau dipetiin, udah mau ditutup itu nangis sampai apa enggak anak umur 10 tahun baik-baik lagi gembira-gembira begitu mau ini main-main mau merayakan pesta ulang tahun temennya tahun-tahunnya mati jatuh lagi matinya sadis lagi kan. Nah begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita baik-baik aja kok, nggak pernah. Apalagi ini anak kecil, bilang anak kecil kan nggak berdosa ya, belum bisa bikin dosa. Tapi itulah kita nggak tahu hukum sebab akibat ini. Kita punya 3 masa, masa lampau, masa sekarang, masa akan datang. Nah. Kenapa kok kalau kita lihat
3 masa nih ya, hukum 3 masa. Kok saya umurnya 10 tahun aja sudah mati, matinya sadis lagi. Pasti masa lampau itu kita pun berbuat banyak yang nggak baik. Nah, tapi kalau agama lain kan nggak tahu itu karena apa, dipanggil sama Tuhan bilang ya. Nah, itu. Nah, kalau kita tahu, makanya kenapa dibilang ingin nanti ya masa akan datang hidup lebih enak, lebih bagus, lebih dalam dunia sorga, dalam dunia Buddha, mau dilahirkan dalam dunia suasana dunia Buddha. Hari ini, sekarang kita bikinlah yang baik-baik. Kok kita bikin yang baik-baik, ada apa? Kita ada 3 karma, sinkui, mulut, bikinlah yang baik, ngucapin yang baik, gerakan kita itu juga harus yang baik-baik. Dan perasaan jiwa kita itu pun harus yang baik-baik. Harus selalu gembira, jangan terus iri hati, marah, benci, dendam. Nah, nanti masa akan datang, ya kita terimalah akibatnya. Makanya kita ketemu hukum ini, kita bisa memperbaiki diri kita. Makanya di sini dikatakan, sebagai banyak pun hawa nafsu kita, kalau dasarnya Nam-myoho Renge Kyo, apa kesalahan kita? Kesalahan kita itu kita alihkan, ya, alihkannya kemana? Mau daimoku yang banyak, mau bikin perbuatan baik yang banyak, kunjung anggota, semua ingin orang lain tahu hukum ini, syakubuku yang banyak. Semua itu nanti akan simpen di gudang karma. Yang bulan kemarin kita belajar, akan simpen di gudang karma. Nah, nanti di gudang karma ini, itu keluarnya apa? Oh, semua ini, kok dihitung-hitung nih ya, dihitung-hitung. Ditimbang-timbang, baiknya lebih banyak. Nah, jeleknya lebih sedikit. Pasti kita akan lahir di mana? Gensei Anon, tempat tanah Buddha yang baik. Nah, itu pelajaran kita. Jadi di sini memang ya, kalau bagi teman-teman lain tuh dia juga Buddha ya, tapi sektenya lain. Nah, dia bilang tadi dia bilang di sini, di Medan, di Jalan Pajang dia bilang lagi membangun wihara yang besar itu. Mereka kalau nggak salah mereka beli 10 pintu. 10 pintu itu kayak mungkin 10 ruko lah dibeli ya. Dia nyumbang 3 pintu, dia bilang. Nggak tahu gimana cara mereka nyumbangnya 3 pintu. Untuk bangun wihara itu besar nanti gitu. Jadi dia foto. Nah, kalau kita ya, kita pun ingin seperti kata Pak Letennya, ingin menyumbang banyak, ingin menyumbang banyak. Tapi mungkin sekarang belum ada tenaga itu. Tapi dalam ichinan sudah ada, saya ingin menyumbang banyak. Ingin supaya ini Kosen Lufu ini jalannya lancar. Ya. Jalannya lancar. Kayak kalau saya ke Medan, ya, saya ke Medan itu paling banyak itu apa? Paling banyak biayanya. Tiket pesawat, PP, ya. Terus kalau makan, ya mungkin wihara ya adalah umat-umat yang masak gitu ya. Tapi kalau kita keluar, ya itu mobil bensin, ya semua apa. Terus supir, nggak ada supir umat nggak ada. Jadi kita panggil orang luar, supir, bensin, terus makan. Nah makan ada yang bayar ya biasanya, tapi saya nggak tahu itu dimasukin nggak
Biasanya sih ada yang bayar, tapi saya nggak tahu apakah itu waktu kita pergi makan, itu makan siang, makan malam, itu dibayar sama umat itu masuk kas nggak? Saya nggak tahu itu. Nah itu biayanya banyak itu. Saya pergi itu 5 hari. 5 hari begitu turun dari pesawat langsung ke tebing tinggi. Dijemput langsung ke tebing tinggi. Di tebing tinggi itu nginap ya, kita nginap di rumah umat ya. Tapi makan apa, nah, semua tol itu semua dikumpul, tiket-tiket tolnya, ya bensin beli, nah beli itu sekarang kan nggak pakai bayar-bayar gini, pakai kartu kan tempel, itu kan beli itu, nah, itu semua juga mahal. Medan ke tebing tinggi kayak si 50-an ribu kayak yang kalau nggak salah. Jadi pulang pergi itu semua itu biayanya mahal. Jadi kalau kita nggak nyumbang, umpama umat nggak nyumbang, jadi Kosendufu ini akan tersendat. Sedangkan kita, seperti tadi kata Pak Letamea, kita udah janji nih, kita udah janji sama masa lampau, kita udah ketemu nih. Kalau ini hari kita ketemu Namyo Renge Kyo, itu masa lampau kita udah janji. Udah janji mau lahir di masa Mapo ini untuk ketemu Namyo Renge Kyo, untuk ketemu Gonson. Untuk ketemu Gonson, untuk menjalankan tugas bodhisatwa yang muncul dari bumi. Karena hanya bodhisatwa yang muncul dari bumi yang sudah dididik ya sejak Huon oleh Buddha itu yang tahan penderitaan. Kalau dulu begitu waktu Buddha Shakyamuni mengatakan nanti ini hukum siapa yang mau menyebarkan, semua Ananda, Sariputra tunjuk tangan, saya semua mau. Tapi Buddha mengatakan kalian itu nggak sanggup karena pada zaman Mapo ini itu sangat manusianya sangat kotor. Jangankan manusia, yang ngerti hukum aja udah sangat jahat. Ya. Yang mengerti, karena kan kita bilang ada 3 rintangan itu kan, 3 rintangan dari orang yang tidak mengerti hukum dengan orang yang mengerti hukum dan orang yang berkuasa. Itu akan merintangin kita, menghalangi kita untuk menjalankan tugas Kosendofu ini. Makanya kita itu udah dididik ini. Kita sudah tahan. Sudah sejak Huon kita dididik jiwa kita. Untuk tahan walaupun apa penderitaannya, kita pasti bisa mengatasinya. Nah, kayak seperti Buddha Nichiren Daishonin, dipenggal kepalanya pun, kan? Dipenggal kepalanya. Dia bilang, hari ini ya bisa beliau itu tidak merasa tidak pernah menyesal penganiayaan yang dia terima itu, dia tidak akan pernah menyesal. Apalagi ketemu dengan murid yang begitu setia seperti si Jokinggo. Begitu setia. Nah kita bisa nggak kita setia? Tadi kata Pak Letamea, aduh kalau kurnianya banyak ya setia lah, aduh hebat loh Gonson, kurnianya banyak, nah, saya tuh cocok lah sama Gonson. Tapi begitu ada penderitaan, langsung Gonson dikembaliin. Bu cocok ya, nggak cocok lagi ya. Seperti ada satu ibu yang dihipnotis oleh orang, terus habis semua hartanya, langsung Gonson digulung-gulung, dikembaliin, udah nggak cocok. Nah, makanya di sini kata Pak Letamea, kita harus belajar apa? Kyosho dan Kanjin. Kyosho itu teori, Kanjin itu pelaksanaan. Kalau Kyosho, kita maunya, oh saya itu orangnya suka belajar, saya suka belajar.
Saya belajar ya, semua gosyo-gosyo, Ichinen Sanjen, semua Kanjin Non Soncho, semua gosyo. Saya belajar, saya tahu ini hukum hebat sekali. Tapi saya nggak suka Kanjin, nggak suka pelaksanaan. Saya cuma di rumah aja. Saya belajar nih. Saya nggak mau. Saya pertemuan-pertemuan nggak mau. Saya tidak mau berorganisasi. Saya nggak suka berorganisasi. Ketemu ini. Saya nggak suka ketemu Pak Ngetamaya, nggak suka ketemu Pak Aloy, nggak suka ketemu Pixiang, nggak suka ketemu Kristanti. Saya nggak suka, saya nggak mau bergaul. Saya suka ini. Nah, tapi Buddha mengatakan Kanjin sama Kyosho itu kelihatan dua, tapi itu satu. Kita belajar Kyosho terus, nah kita nggak menjalani pelaksanaan, artinya sama juga nggak menjalankan. Tapi kita menjalankan Kanjin terus, saya nggak bisa baca, nggak suka baca. Gosyo itu terlalu mendalam, saya nggak suka. Yang penting saya tahulah berbuat baik, hari-hari berbuat baik. Tapi bisa nggak sekejap ada masalah, sekejap ada penderitaan, kita bisa terima nggak? Wah, nggak bisa. Seperti tadi ibu itu. Lagi ada Kurnia, dia nggak pernah bilang dia itu Gonson itu ciong. Tapi begitu ada penderitaan, Gonson langsung digulung, dikembaliin. Ya itulah ya, kita mesti belajarnya dua-dua. Kyosho juga harus, Kanjin juga harus. Kanjin itu untuk kita mengerti cara kita menjalankan hukum ini. Jadi kita belajar Kyosho. Oh, ini hari kita belajar Kyosho nih. Gosyo nih. Ini teori nih. Kita baca. Tadi Hartina baca ini. Ya. Ini Kyosho. Hawa nafsu menjadi kesadaran. Hidup mati adalah nirwana. Apa itu? Kita nggak ngerti. Apa itu hawa nafsu ada kesadaran? Hawa nafsu semua orang itu ada, punya. Tapi kok perasaan kita bisa sadar karena kita sadar seperti ini Nichiren Daishonin mengatakan hasratnya begitu besar ya. Hasrat itu juga hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu berdasarkan Nam-myoho Renge Kyo, berdasarkan dunia Buddha. Dia begitu hasratnya begitu besar ingin menyebarkan hukum ini untuk seluruh umat manusia itu bisa menjadi Buddha. Hasratnya begitu besar ingin mewujudkan Gonson untuk umat di zaman Mapo ini untuk bisa mencapai kesadaran Buddha. Ini jodoh untuk jodoh umat manusia zaman Mapo bisa mencapai kesadaran Buddha. Itu yang diinginkan oleh Buddha Nichiren Daishonin. Itulah hawa nafsu dia. Begitu besar hasratnya. Hasrat itu juga hawa nafsu. Tapi apa? Dunia Buddha. Mati hidup ada nirwana. Tadi kita juga dengar dari Pak Letamia. Mati hidup nirwana. Mati atau hidup ya itu sebenarnya satu. Waktu kita hidup ini itu adalah nyata. Kan? Nanti kalau kita mati itu sunyata. Begitu kita mati, ini samboga, kaya nirmana, kaya dharma, kaya itu terurai, semua terurai. Ya. Nah, nggak kelihatan udah sunyata. Ada nggak? Saya ada. Ada di mana? Agustin ada nggak? Ada. Dia lagi menghimpun energi. Ya. Lagi setelah kita meninggal, kita juga menghimpun energi. Seberapa besar waktu hidupnya berbuat energi yang bagus itu dia himpun. Segera pun akan dilahirkan sebagai manusia. Nah saat itu dia akan cari jodoh yang sesuai dengan perasaan jiwanya. Lahirlah dia di keluarga itu. Karena selama ini sudah menjalankan, apalagi jalannya Ibu Agustin sudah dari umur 19 tahun, sudah jalanin hukum ini.
secepat itu dia akan lahir lagi. Secepat itu pun dia akan cari keluarga yang baik, keluarga yang berdasarkan dunia Buddha. Dia akan lahir di situ. Jadi mati hidup itu sebenarnya nirwana. Kalau kita tahu, kita nggak akan sedih. Sekarang kita bikinlah yang baik-baik dulu. Bikin semua apa yang baik-baik. Ya paling baik ya menyebarkan hukum ini. Dasarnya apa? Jangan dasarnya emosional, ya. Oh, ketemu kalau tadi kata Pak Letemnya, ya. Kalau kita meremehkan Sadharma Pundarika Sutra, meletakkan Sadharma Pundarika Sutra itu di kaki kita pada sekarang hidup, kita pasti akan diremehkan. Kalau sekarang kita lihat ini, kita pertemuan online, ada pandemi ini, berapa banyak orang yang meremehkan. Ada Ibu Siska Pamuji, dia WA saya, dia tanya saya, umat gimana? Oh, baik-baik Bu, saya bilang. Ada yang hidup susah-susah enggak? Saya, oh, semua Telugong semua happy-happy lah. Enggak ada yang susah lah. Nah, materi, ekonomi semua masih oke lah, saya bilang. Oh, bagus lah, bagus. Dia bilang tuh, ada umat Pademangan, dia bilang ya. Nah, begitu aja namanya enggak pertemuan lama, dia udah enggak mau, udah enggak gongjo dan muku, udah enggak apa. Saya bilang iya, mungkin dia enggak ikut pertemuan online ya, mungkin ya dia enggak ikut, makanya dia jadinya males gitu. Kalau masih ikut ya, masih dengar kata-kata Buddha, enggak mungkin kita itu bisa ini. Kalau kata Ibu Pisang, saya malah semakin seneng ya. Ada pertemuan apa, nanti sebentar lagi dia buka YouTube-nya, dia buka, lagi masak dia denger, lagi dia mungkin dia lagi mandi juga dia denger, itu ya semua dia denger. Jadi dia semangat. Kalau kita, aduh, kuota mahal, ya, beli kuota mahal. Kalau di rumah ada wifi, saya bilang ya, coba nggak usah beli kuota. Setel aja, suruh anaknya coba, nggak mau lah, males lah. Dia bilang kemarin semalam ada umat dari Medan telepon saya, dia bilang Bu, bukan saya nggak mau dengar, dia bilang gitu. Kalau lagi pertemuan di wihara banyak orang, saya duduk di depan, dia bilang saya nggak berani ngantuk, dia bilang gitu, dia bilang ya. Tapi sekarang ini dengarnya sendiri di kamar, buka AC, saya udah tidur nggak tahu kemana, dia bilang gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita juga meremehkan. Kalau kita meremehkan, nanti kenapa sampai ini hari kata Buddha Nichiren Daishonin dia mengalami penderitaan? Karena dulu memfitnah Dharma, meremehkan Sadharma Pundarika Sutra. Makanya ini hari dia demi Sadharma Pundarika Sutra dia menderita. Apa bukan demi Sadharma Pundarika Sutra mau dipenggal? Kan dia mau menjalankan kebaikan. Kenapa kok mau dipenggal? Karena tuh saya dulu meremehkan Sadharma Pundarika Sutra. Itu Sadharma Pundarika Sutra gue taruh di kaki. Nah, makanya ini hari saya mengalami penderitaan. Jadi semua itu tidak lepas dari sebab akibat. Makanya kok dikatakan Nichiren Daishonin, itu walaupun bagaimana dia tetap hasratnya sangat besar, ingin menyebarkan hukum ini, ingin seluruh dunia, umat manusia seluruh dunia itu hidup bahagia. Keinginannya itu begitu besar, ya, begitu besar. Makanya ada perlindungan nggak? Ada. Ya. Waktu di hutan gelap gulita, tahu-tahunya waktu mau dipenggal, pertama ya waktu mau dipenggal, ada meteor, ya. Tadi Pak Letanya mengatakan ada meteor yang jatuh menyinari sampai algojonya itu
matanya buta, sampai dia pun nggak berani, nggak bisa, sampai dia karena saking terangnya meteor ini sampai matanya buta. Nah, setelah itu waktu dia jalan di hutan gelap gulita, tapi tahu-tahu tiba-tiba keluar bulan menyinarin, ya, menyinarin beliau. Jadi beliau tuh bisa melihat jalanan. Nah, waktu di Pulau Sado ingin tunggu matahari itu keluar. Pulau Sado itu dingin, saljunya itu aja tebalnya berapa meter itu di gunung. Bukan di gunung, di Pulau Sado itu dingin, itu tempat pembuangan, dikatakan tempat pembuangan penjahat-penjahat, supaya apa? Supaya mati aja lah di situ, nggak jadi dipenggal ya. Udahlah, buang aja ke Pulau Sado, biar mati di situ. Biar mati apa? Kedinginan. Tapi tahu-taunya ada Abu Sebo, ya, Abu Sebo yang di Pulau Sado itu ngantar makanan, menjaga dia. Nah, waktu mau lihat matahari di Pulau Sado aja susah loh. Beliau menunggu matahari terbit gitu, ingin ya mendapatkan kehangatan, tapi nggak ketemu, nggak terbit mataharinya, nggak terbit. Tapi saat itu beliau sadar, saya ini kan Nichiren itu kan matahari. Nichi je. Nah, je itu matahari. Jadi saya ini kan matahari. Saya sendiri sebenarnya bisa menghangatkan badan saya. Kenapa saya masih mengharapkan yang dari luar gitu? Nah, disitulah makanya ini Gosyo bulan kemarin itu kan satu terakhir yang dikatakan oleh Buddha Nichiren Daishonin. Jangan mengharapkan bantuan dari luar. Itu yang dikatakan. Jangan mengharapkan bantuan dari luar. Kita sendiri punya kekuatan. Kita itu, jiwa kita sebenarnya itulah, kalau kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, itu dikatakan apa? Gonson itu Nyoi Hoju. Segala pusaka itu di alam semesta itu ada di Gonson, Nyoi Hoju. Nah, kita itu juga harus sadar. Kita jangan merasakan kalau lagi susah. Kalau saya bilang ya, kalau susah duit ya, soal susah duit itu paling gampang. Kalau yang paling susah, kalau dia bilang apa? Susah itu penyakit. Kadang-kadang kita udah sakit, ya, badan kita udah lemah, ya. Jadi kita udah suruh daimoku, kita udah merasakan nggak ada kekuatan, udah merasakan udahlah mati aja. Begitu, karena merasakan udahlah mati aja. Nah, itu yang membuat kita itu nggak akan sembuh-sembuh. Tapi kalau soal duit ya gampang. Ya. Kita percaya, yang penting satu saja, percaya. Ya. Orang Gonson tuh sudah ada tertulis, ya. Rezeki itu akan datang dari ribuan mil. Dari ribuan mil. Kita itu jangan takut kalau kita itu nggak punya duit. Nah, dalam jiwa kita itu juga kita harus satu ya, ichinan kita itu harus bagus. Jadi jangan merasa, wah saya mau apalah, nggak ada duit lah, hidupku susah lah, ngeluh terus. Nah, itu nggak akan ketemu jodoh baik. Tapi kalau kita semangat, kita merasa saya punya Gonson, saya pasti bisa atasin semua ini masalah-masalah hari ini, masalah keuangan, saya pasti bisa atasin. Itu kita semangat, timbulkan kekuatan dunia Buddha kita, pasti lewat.
Nah, itu yang harus kita ingat ini. Jangan kita itu merasa kita kan kalau bilang kalau Nichiren Daishonin begitu dipenggal kepalanya nggak mati, tapi beliau mengatakan beliau sudah mati ini ya. Sekarang nih badannya udah ganti badan, sudah Hosyaku Kenpon, sudah menanggalkan ajaran sementara, ya, sudah menanggalkan semuanya. Nah itu kita juga tadi Pak Letenya mengatakan kita yang sudah sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita juga harus Hosyaku Kenpon. Dulu kita gimana? Hidup kita gimana? Dulu kita emosional, dulu kita tukang cemburu, tukang iri hati, marah benci, apa tuh dendam sama suami kalau berantem itu bisa 3 bulan, 3 tahun enggak ngomong. Tapi begitu sebut Nam-myoho Renge Kyo, kita pun sudah harus Hosyaku Kenpon. Yang pertama yang mungkin ajaran-ajaran yang lain kita sudah tinggalin. Tapi dalam perasaan jiwa itu Hosyaku Kenpon kita itu ya menegakkan yang baru. Ingin menjadi manusia baru. Ingin hidup itu gembira. Tidak ingin mengeluh lagi. Tidak ingin marah-marah lah, benci lah, apa segala. Udah kita buang gitu. Harus Hosyaku Kenpon. Itu yang dikatakan tidak sia-sia ini kali kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo. Tapi kalau kita masih kayak dulu, daimokunya banyak, ya ada dulu ya umat kita Teluk Gong, ya daimokunya banyak, 1 hari bisa 5 jam. Tapi untuk apa? Untuk apa? Untuk beli buntut, nomor buntut. Kita bilang buat apa beli nomor buntut, nggak bakalan dapat. Bisa, kadang-kadang bisa dapat, bisa. Nah, kita bilang gitu, dia bilang nggak bisa, saya sudah dari pemudi, saya udah main sampai sekarang. Tapi kita sudah Nam-myoho Renge Kyo, ya harus Hosyaku Kenpon, harus buang yang keserakahan yang mengikat kita, menjadi kita itu hidup itu menderita. Nah, kalau kita lihat dia begitu Nam-myoho Renge Kyo ya biar 5 jam itu dia daimoku ya. Beli rumah, bisa beli rumah ya, dapat rumah. Tapi akhirnya karena rumahnya depannya masjid, dia di sini waktu gonsonnya hadap masjid, jadi dia bilang kalau orang masjid lagi Jumatan kan pantatnya menghadap ke gonson dia bilang gitu. Nah, dia jual itu rumahnya. Jual itu tukar tambah sama dia kos dia kontrak nih. Padahal yang dia kontrak itu di gang ya, di gang. Dia rumah dia itu rumah batu, rumah permanen lah. Ya. Tapi rumah dia di gang itu rumahnya papan, dindingnya itu triplek. Jadi enggak sesuai sebenarnya. Akhirnya dia jual, akhirnya sampai sekarang enggak ada rumah. Enggak ada rumah. Tapi dia udah pindah ke tempat lain. Pindah enggak ke dia tahu-taunya waktu itu ada Ita Gonson yang di seberang ya, baru ada Ita Gonson. Itu dia ada satu ketua RT saya bawa dia pergi ke sono. Dia begitu lihat dia bilang dia rasanya apa itu emas ya, emas. Terus kan ada lampu kedap-kedap, ada menyinarin itu gonson emas. Dia bilang dia terharu lihat gonson itu. Akhirnya dia pindah ke situ. Nah sekarang kita juga nggak tahu kabar beritanya. Terakhir ya dengan beritanya ya dia nggak tahu di mana. Rumah semua dijual, udah nggak ada rumah tahu-taunya. Jadi kita ini sebab akibat itu pasti terjadi ya, terjadi. Kita nggak bisa mau kesalahan kita ya. Tahu-taunya
jadinya betul. Bukan Gonson nggak ada kekuatan loh, tapi dia sendiri enggak belajar Kyosho. Dia juga rajin, suruh dia bagi buku, dia rajin, ya pertemuan rajin, daimoku rajin. Nah, tapi karena dia enggak belajar Kyosho, dia cuma kanjin. Kanjinnya jadi enggak benar. Jadi makanya kanjin sama Kyosho jalannya tuh bebarengan. Tidak bisa mengatakan ini saya begini, saya cuma pengen kanjin, saya nggak mau Kyosho, nggak bisa. Buddha mengatakan kanjin dan Kyosho kelihatan dua tapi itu satu. Untuk mencapai kesadaran Buddha yang dengan ke jalan yang benar, ya mesti jalannya duanya berbarengan. Nah itu ini tambahan saya ya. Jadi tadi kan sudah tuntas dari Pak Letamaya, sudah tuntas semuanya. Dan karena waktunya udah sampai, saya sampai di sini. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu untuk Terima kasih sama-sama. tadi kita sama-sama udah dengar dari Pak Letemea. Mungkin saya ada dapat beberapa poin ya. Pertama ya sekarang tuh kita udah mulai lupa gitu. Terima kasih sama Go Honson mungkin ya. Itu satu hal yang oke ya. Sebenarnya kita buka mata gitu, bisa kehidupan ini ketemu Go Honson, masih bisa hidup, itu sebenarnya terima kasih gitu kan. Jadi kita diingetin lagi nih buat selalu berterima kasih. Sama tadi ada lagi poin yang saya dapat itu yang kenapa sih kita tuh cenderung cari perlindungan tuh di luar diri kita gitu kan. Memang manusiawi, tapi ya itu manusia, belum Buddha gitu kan. Kalau Buddha itu kan pasti ya memunculkan kekuatan dari dalam diri untuk mengatasi masalah. Dan tadi juga ada Bu Bestati juga cerita nih tentang poin di mana dia ada anggota yang dirampok terus akhirnya kembaliin Go Honson. Nah, ya itu juga poinnya ya gimana kita sebagai umat itu nggak menyalahkan Go Honson atas suasana yang terjadi sama kita gitu kan. Lebih ke apa sih ya, ya sebenarnya itu suatu karma mungkin jodoh kita yang manggil seperti itu. Ya mungkin dari Pak Aloy ada mau ditambahin Pak Aloy? Masih di mute Pak. Masih di mute Pak, nggak ada suaranya. Iya, itu waktunya udah nyampe, udah lewat lagi malah, ya. Lain minggu depan. Oke. Kalau gitu ditunggu ceritanya nanti Pak. Pertemuan berikutnya. Minggu depan cerita belum habis, itu ceritanya belum habis. Kita tunggu semua. Udah ditulis nih Pak Aloy cerita. Berarti mungkin di depan ceritanya nih. Baik. Oke. Ya. Karena waktunya udah nyampe, kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih semua ibu-ibu dan adik-adik semuanya, bapak-bapak. Terima kasih. Bye. Hari Senin ada pelajaran cabang ya. Pelajaran cabang. Oke, sampai ketemu. Bye bye. Malam.